Kita hidup dalam dunia yang menggoda jiwa untuk percaya bahwa kebaikan selalu berarti kenyamanan, dan keburukan selalu berarti derita. Namun, seorang filsuf Islam sejati tahu, logika Tuhan tidak tunduk pada logika manusia. Ketika rasa sakit mengetuk pintu kita, apakah kita melihatnya sebagai hukuman, atau justru sebagai panggilan? Dalam pandangan seorang arif, sakit bukan kutukan. Ia adalah undangan suci untuk kembali. Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, bencana yang menjadikanmu kembali kepada Allah, lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lalai. Betapa dalam kalimat ini, bukankah kita telah melihatnya? Ketika tubuh melemah, ketika dunia menjauh, disitulah ruh kita paling jujur, meratap, berdoa, mengingat. Sakit adalah guru yang tak bersuara, tetapi mengajar dengan kejujuran brutal. Ia memisahkan kebahagiaan fana dari kebahagiaan sejati. Dalam diamnya, ia membisikkan bahwa dunia ini bukan rumah, ia hanya lorong. Dan tak ada lorong yang layak dijadikan tempat tinggal. Ibn Qayyim berkata, hati tidak akan pernah merasakan ketenangan sejati sampai ia benar-benar bersatu dengan Allah. Bagaimana bisa hati bersatu dengannya jika tidak melalui cobaan yang memurnikan? Sakit adalah pisau surgawi yang memotong ikatan kita dari dunia. Ia mengupas ego, melebur amarah, dan membakar keinginan-keinginan yang menyandera jiwa. Kita, sebagai manusia, adalah makhluk yang lemah oleh desain. Tapi di balik kelemahan itu, tersembunyi kekuatan besar, kemampuan untuk sabar, untuk ikhlas, untuk bangkit dari kehancuran. Inilah kekuatan sejati. Inilah jihadul nafs, perang melawan ego, bukan musuh eksternal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah, kesabaran dalam iman seperti kepala dalam tubuh. Tanpa kepala, tubuh mati. Tanpa sabar, iman mati. Sakit menuntut kita untuk bersabar, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu siapa yang mengatur segalanya. Pengendalian diri bukan lari dari rasa, tapi memilih untuk tidak diperbudak oleh rasa. Inilah stoicisme dalam bentuknya yang paling islami. Kita tidak menolak emosi, kita menghadapinya, lalu menundukkannya kepada akal yang tercerahkan oleh wahyu. Inilah jalan para filsuf besar Islam, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kenikmatan sesaat, tapi al-sa'adah al-hakikiyah, kebahagiaan jiwa yang merdeka dari hawa nafsu. Dan ketika kita terkapar dalam rasa sakit, ingatlah, bahkan Rasulullah SAW, kekasih Allah, menderita. Badannya demam, kakinya berdarah, jiwanya diuji oleh pengkhianatan dan kehilangan. Tapi beliau sabar. Beliau menangis, lalu berserah. Itulah ketabahan sejati, bukan tidak merasa, tapi tetap berjalan meski merasa. Jadi, wahai jiwa yang tengah merintih, jangan kau lihat sakitmu sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai pintu. Pintu menuju pengendalian diri, ketabahan, dan pengenalan kepadanya yang lebih dalam dari sebelumnya. Sakit adalah anugerah, karena di sanalah kita belajar untuk tidak lagi menjadi budak dari dunia yang menipu ini. Kita dilahirkan bukan untuk selamanya tersenyum, tapi untuk selamanya bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, sakit adalah mata air. Bersabarlah, kendalikan dirimu. Biarlah dunia bergoncang, asal jiwamu tetap berdiri. Karena Tuhan tidak pernah membebani hambanya dengan beban yang sia-sia. Sakitmu bukan musibah, ia adalah pengingat, ia adalah jalan pulang. Sakit adalah anugerah.